Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama aku Ivon Margiati. Masih semangat ya untuk latihan tryout atau belajar materi-materi teman-teman yang daftar formasi CPNS di tahun ini. Untuk video-video aku ini sebenarnya bisa untuk teman-teman yang daftar P3K juga ya. Jadi antara SKB Pustakawan dan kompetensi teknis pustakawan itu soal-soalnya sama ya teman-teman, hanya bedanya kalau SKB itu untuk CPNS, kalau kompetensi teknis itu untuk P3K. Namun untuk soal-soal dan materi tentang perpustakaannya itu kisi-kisinya adalah sama untuk teman-teman yang daftar jabatan formasi pustakawan. Kali ini kita akan membahas 10 soal, kita latihan ya teman-teman, kita tryout untuk teman-teman yang daftar formasi pustakawan di tahun 2024 berdasarkan pengalaman teman-teman yang tes di tahun kemarin, yaitu di tahun 2023. Langsung aja kita bahas soal yang pertama. Penyajian berbagai jenis layanan pemustaka tergantung pada kebijakan dan kemampuan masing-masing perpustakaan. Di bawah ini adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan suatu perpustakaan dalam mengadakan layanan perpustakaan, kecuali A. Sumber daya manusia, B. Keinginan kepala perpustakaan, C. Anggaran perpustakaan, atau D. Kebutuhan pemustaka. Jawaban yang tepat, kecuali ya teman-teman, adalah yang B. Keinginan kepala perpustakaan. Jadi dalam mengadakan layanan perpustakaan kita melakukan beberapa pertimbangan ya teman-teman. Sumber daya manusianya itu misalnya nih, ketika kita akan melaksanakan atau mengadakan layanan perpustakaan, gimana sih SDM-nya kita? Memadai nggak untuk melaksanakan kegiatan itu? Sanggup nggak untuk melaksanakan kegiatan itu? Seperti itu. Kemudian untuk anggaran, pastilah ya teman-teman, semua kegiatan pasti ada anggarannya. Anggarannya mencukupi atau tidak. Kemudian untuk kebutuhan pemustakanya. Dalam memberikan pelayanan perpustakaan, kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan pemustaka ya teman-teman. Contohnya nih, misal di situ kebanyakan adalah pemustakanya seorang atau penyandang disabilitas. Otomatis layanan yang kita laksanakan di situ harus menyesuaikan dengan kebutuhan pemustaka, yaitu layanan khusus untuk penyandang disabilitas. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian lanjut soal nomor 2. Layanan yang diberikan dengan tujuan agar pemustaka dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya melalui pengiriman daftar isi jurnal terbaru atau current content disebut titik-titik. A. Layanan pendidikan pemustaka. B. Layanan penyebaran informasi terseleksi. C. Layanan penyebaran informasi kilat. Atau D. Layanan kelompok pembaca khusus. Jawaban yang tepat adalah yang C. Layanan penyebaran informasi kilat. Jadi untuk jenis layanan di perpustakaan itu ada banyak ya teman-teman. Ini salah satunya ada yang namanya layanan penyebaran informasi kilat. Nah, kalau ini biasanya di perpustakaan perguruan tinggi. Untuk perpustakaan umum, untuk perpustakaan sekolah biasanya jarang ada layanan seperti ini. Jadi ini khusus untuk perpustakaan khusus, yaitu biasanya di perpustakaan perguruan tinggi. Ini aku kasih untuk jenis-jenis layanan di perpustakaan. Layanan untuk pemustaka yaitu ada 13. Yang pertama, layanan ruang baca. Kalau layanan ruang baca ini biasa ya teman-teman, layanan yang memberikan ruangan yang nyaman untuk teman-teman yang membaca koleksi di perpustakaan. Kemudian yang kedua, ada layanan sirkulasi bahan pustaka. Sirkulasi adalah peminjaman dan pengembalian koleksi. Kemudian ada layanan reference, layanan rujukan ya teman-teman. Yang keempat ada layanan fotokopi. Kelima, layanan penelusuran literatur. Keenam, layanan pendidikan pemustaka dan pelatihan literasi informasi. Yang ketujuh, layanan informasi kilat atau current awareness service. 8. Layanan penyebaran informasi terseleksi atau selected dissemination of information. 9. Layanan pembuatan paket informasi. 10. Layanan peminjaman antar perpustakaan atau interlibrary loan service. 11. Layanan penerjemahan. 12. Layanan kelompok pembaca khusus untuk anak, remaja, dan manula. Dan yang terakhir adalah layanan perpustakaan keliling. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Layanan kelompok pembaca khusus biasanya diberikan oleh perpustakaan titik-titik. A. Umum.
B. Internasional, C. Perguruan tinggi, atau D. Khusus? Jawaban yang tepat adalah yang A. Perpustakaan umum. Jadi di perpustakaan umum itu untuk semua jenis layanan itu biasanya hampir ada ya teman-teman. Lebih banyak jenis layanan di perpustakaan umum dibanding perpustakaan-perpustakaan yang lain. Termasuk untuk perpustakaan nasional itu yang paling lengkap di antara perpustakaan yang lain. Kemudian yang kedua menurutku itu adalah perpustakaan umum. Nah, untuk soal nomor 4. Pelayanan perpustakaan yang diadakan berdasarkan kesepakatan kerjasama antar perpustakaan untuk dapat meminjam koleksi perpustakaan lain kepada anggota perpustakaan disebut titik-titik. A. Layanan perpustakaan keliling, B. Interlibrary loan, C. Layanan informasi kilat, atau D. Layanan pembuatan paket informasi. Jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang B. Interlibrary loan. Jadi istilah ini biasa juga disebut layanan book loan ya teman-teman. Jadi meminjamkan koleksi antar perpustakaan. Misalnya perpustakaan sekolah A dipinjamkan ke perpustakaan sekolah B dengan kerjasama. Yang di dalam kerjasama itu ada pasal-pasal yang mengatur tentang kerjasama yang dilakukan. Misalnya dengan adanya kerjasama ini maka bisa pinjam koleksi sebanyak sekian eksemplar selama berapa hari dengan ketentuan kalau rusak nanti gimana, kalau ada buku hilang gimana. Nah itu dituangkan dalam MOU tersebut. Kita lanjut soal nomor 5. Layanan perpustakaan yang ditujukan untuk menjangkau pembaca yang letak tempat tinggalnya jauh dari perpustakaan sehingga kemungkinan kesulitan datang ke perpustakaan disebut titik-titik. A. Layanan penelusuran literatur, B. Layanan pendidikan pemustaka, C. Layanan perpustakaan keliling, atau D. Layanan penerjemah. Jawaban yang tepat kalau kita lihat dari soalnya itu udah kelihatan ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Layanan perpustakaan keliling. Soal nomor 6. Layanan perpustakaan keliling biasanya disediakan oleh perpustakaan titik-titik. A. Perguruan tinggi, B. Sekolah, C. Khusus, atau D. Umum. Nah, ini yang tahun kemarin banyak teman-teman cerita, soalnya keluar banyak tentang perpustakaan keliling. Dan memang aku sendiri dulu yang bukan kerja di bidang perpustakaan, memang nggak paham yang namanya perpustakaan keliling itu apa. Bener-bener yang cupu banget tentang perpustakaan, karena memang lulus terus nggak berkecimpung banget di dunia perpustakaan. Jadi ketika ada soal-soal seperti ini waktu aku SKB pun aku juga nggak paham sebenarnya itu perpustakaan keliling itu apa sih pengertiannya, terus kemudian tujuannya itu untuk apa. Nah ini fakta banget, nyata banget di aku ada yang keluar, dan di tahun kemarin ternyata teman-teman banyak juga cerita ada soal seperti ini. Nah ini jawabannya apa nih teman-teman? Jadi yang menyelenggarakan perpustakaan keliling itu adalah perpustakaan D. Umum, atau biasa disebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi atau Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten. Kayak gitu ya teman-teman. Dan mobil perpustakaan keliling ini biasanya diperoleh dari Perpusnas, atau ada juga daerah yang memiliki APBD untuk menganggarkan pengadaan mobil perpustakaan keliling. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kegiatan layanan perpustakaan keliling antara lain di bawah ini kecuali titik-titik. Nah, untuk soal-soal seperti ini yang kemarin ini tak ambil intinya aja ya. Jadi kegiatan pusling itu sebenarnya apa aja sih? Tapi untuk di soal tahun kemarin itu memang banyak yang cerita, soalnya itu panjang-panjang. Jadi teman-teman itu sebenarnya lebih pintar ke manajemen waktunya. Jadi untuk soal nih, misalnya contohnya soal nomor 7 ini kan intinya sebenarnya kegiatan layanan perpustakaan keliling itu apa sih? Nah, sebenarnya contoh soalnya itu cuman itu, tapi di soal itu ada intro dulu, ada pembukaan dulu, ada kalimat panjang dulu, terus baru soalnya adalah kegiatan layanan pusling itu sebenarnya apa. Nah, teman-teman kalau memang yang belum pernah kerja di perpustakaan atau bahkan teman-teman yang kerjanya bukan di perpustakaan umum, biasanya mungkin akan mengalami kebingungan karena memang
tidak semua perpustakaan itu melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling. Nah, kalau ini jawabannya yang mana nih teman-teman? Yang bukan kegiatan yang dilakukan pada saat perpustakaan keliling nih, kecuali jawabannya adalah yang D. Pengelolaan perpustakaan. Jadi untuk kegiatan pusling itu bisa melakukan storytelling, pemutaran film, promosi perpustakaan, bimbingan pemustaka, kayak gitu ya teman-teman. Tapi untuk pengelolaan itu tidak dilaksanakan pada saat perpustakaan keliling. Kemudian soal nomor 8. Layanan perpustakaan yang disediakan untuk membimbing pemustaka baru dalam menggunakan seluruh fasilitas dan sumber informasi, serta agar pemustaka mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada di perpustakaan adalah layanan titik-titik. A. Kesiagaan informasi. B. Referensi. C. Pendidikan pemustaka. Atau D. Sirkulasi. Nah, pada intinya kita ambil katanya ya teman-teman, membimbing pemustaka baru. Berarti itu kan jawaban yang tepat adalah yang C. Pendidikan pemustaka. Soal nomor 9. Ketetapan mengenai peraturan dan tata tertib perpustakaan sebaiknya dilakukan oleh titik-titik. A. Kepala Bagian Layanan Informasi. B. Kepala Perpustakaan. C. Kepala Bagian Pengolahan. D. Komite Sekolah. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Kepala Perpustakaan. Soal yang terakhir, soal nomor 10. Berikut ini adalah beberapa jenis perpustakaan yang biasanya mengeluarkan surat keterangan bebas pinjam bahan pustaka, kecuali perpustakaan titik-titik. A. Nasional. B. Sekolah. C. Perguruan tinggi. Atau D. Khusus. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kecuali perpustakaan nasional. Jadi untuk perpustakaan yang mengeluarkan surat keterangan bebas pinjam yaitu ada di perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus. Itu biasanya mengeluarkan surat bebas pinjam perpustakaan. Biasanya untuk teman-teman atau siswanya yang pengen lulus, bukan pengen sih ya, yang mau lulus sekolah atau kuliah itu pasti ada surat bebas pinjam perpustakaan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu latihan soal kita untuk teman-teman yang daftar di formasi pustakawan, baik itu pustakawan ahli maupun pustakawan terampil. Semoga video ini membantu teman-teman dan bisa membersamai teman-teman dalam belajar menghadapi SKB pustakawan. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat bikin video untuk kalian semuanya. Silahkan like dan komen jika ada yang ditanyakan. Silahkan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.